Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ramdhani dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 069. Di sini saya akan melanjutkan proyek-proyek dari tugas pemrograman komputer, lebih tepatnya tugas yang keenam dari matkul pemrograman komputer ini ya teman-teman. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu materi yang saya nanti bawakan, itu fungsi. Tujuan pembelajaran dari fungsi ini dalam pemrograman adalah agar peserta didik memahami fungsi sebagai blok modular untuk reusabilitas dan efisiensi kode, termasuk menjelaskan konsep dasar, mendefinisikan atau memanggil fungsi, menerapkan parameter atau argumen, atau multiple, atau default, atau keyword, nilai kembali atau return atau void, scope variabel, lokal atau global, fungsi lanjutan, higher order atau lambda atau rekursi, serta best practice seperti dokumentasi, error handling, dan penguji. Selanjutnya, fungsi atau function dalam pemrograman adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu secara terpisah dari bagian utama program. Fungsi memungkinkan kode untuk dibuat secara modular sehingga dapat dipanggil atau dijalankan berulang kali dari berbagai tempat dalam program tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Kita lanjut ke cara kerja fungsi ya teman-teman. Fungsi dalam pemrograman bekerja seperti sebuah kotak hitam yang menerima input, memprosesnya sesuai logika yang ditentukan, dan menghasilkan output atau hasil atau efek samping. Proses ini memungkinkan program untuk dieksekusi secara modular, di mana fungsi hanya dijalankan saat dipanggil, bukan secara otomatis. Ini contoh dari cara kerja fungsi ini sendiri ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Lanjut ke parameter. Parameter adalah fungsi dalam pemrograman variabel atau placeholder yang didefinisikan dalam definisi fungsi untuk menerima hasil input atau nilai input atau data dari luar saat fungsi dipanggil. Jenis-jenis parameter. Parameter posisional atau biasa, parameter yang diisi berdasarkan urutan saat pemanggilan. Yang kedua ada parameter default, memiliki nilai di bawah jika argumen tidak diberikan. Yang ketiga ada parameter keyword, diisi menggunakan nama parameter untuk kejelasan terlepas urutan. Yang keempat rekursif, memanggil dirinya sendiri dengan base case berhenti. Dan yang terakhir ada lambda atau anonim, fungsi satu baris tanpa nama untuk tugas sementara. Fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyelesaikan suatu masalah yang besar dengan cara memecahkan menjadi sub masalah yang lebih kecil. Ini contoh dari fungsi rekursif ini sendiri teman-teman. Ya, selanjutnya ada fungsi lambda. Fungsi lambda adalah fungsi anonim atau tanpa nama yang didefinisikan secara singkat dalam satu baris. Biasanya digunakan untuk operasi sederhana dan langsung. Ini contoh dari fungsi lambda. Kuadrat sama lambda x bintang x print kuadrat 5 stack output 25. Selanjutnya ada return value. Return value dalam pemrograman adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut selesai dijalankan. Dengan kata lain, ketika fungsi selesai melakukan tugasnya, ia bisa mengirim hasil atau output kembali ke bagian program yang memanggil. Lalu ada scope variable, batas wilayah atau jangkauan di mana suatu variabel dapat diakses atau digunakan di dalam program. Dengan kata lain, scope menentukan di bagian mana variabel hidup dan bisa digunakan, serta di mana variabel tersebut tidak dikenali atau mati atau tidak bisa diakses. Lalu kita masuk ke flowchart atau diagram alur. Representasi grafis dari langkah-langkah atau urutan proses dalam suatu program atau sistem menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart digunakan untuk menggambarkan logika, alur kerja, maupun hubungan antar proses secara jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami, merancang, maupun menganalisis suatu algoritma atau program. Kita masuk ke fungsinya yaitu teman-teman. Fungsi dari flowchart itu sendiri, yang pertama ada memvalidasikan proses, membantu menggambarkan alur logika program atau langkah-langkah penyelesaian masalah secara jelas dan terstruktur. Yang kedua ada memudahkan pemahaman, mempermudah pembaca atau tim untuk memahami alur kerja tanpa harus langsung membaca kode program. Dan yang ketiga ada sebagai perencanaan program, digunakan sebagai rancangan awal sebelum menuliskan kode agar program lebih terarah dan sistematis. Teman kita udah masuk di Scratch ya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang secara singkatnya saja atau secara sesederhananya saja. Di program Scratch ini sebelumnya udah dibuat ya algoritmanya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan poin-poin dan cara membuatnya dari awal. Jadi yang pertama tuh as always kalian ketik when. Ketik ya when. Ketika itu untuk memulai suatu pemrograman pasti kalian harus selalu kalian memeset panel yang ini kuning, lalu kalian masukkan, lalu kalian masuk ke variabel, kalian masuk tempelkan yang hapus ini, lalu kalian ke my block, kalian masukkan ke yang get grades from user, lalu jika kalian masukkan yang jika ini di bagian console. Dan oh ya teman-teman, yang bagian panel say ini atau katakan ini itu untuk menjawab semua pertanyaan ya teman-teman. Dan untuk yang bagian tunggu wait ini adalah untuk menjeda semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya teman-teman. Lalu sampai bawah katakan tunggu, kalian tinggal tempel-tempelkan. yang terakhir ini kan ada minimum dan maksimum. Jadi itu kurang lebihnya seperti di sini kan kita disuruh menginput data ya teman-teman dari 0 sampai 10. Nah, dari 0 sampai 10 ini berarti minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah 10. Jika kalian menulis misalkan 11 yang melebihi dari nilai maksimum ini, maka kalian akan langsung diberi peringatan oleh program ini. Jadi contohnya saja, kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Misalkan saya ketik 1. Nah, 2, 3, 4. Nah, misalkan saya ketik 11. Nah, mesti langsung diberi peringatan please provide a grade between 0 and 10. Ya, seperti itu teman-teman di bagian Scratch ini. Kurang lebihnya seperti itu. Saya sudah dibilang di awal, saya menjelaskan secara singkat atau sederhana saja. Lalu kita masuk ke Python. Ya, seperti yang saya bilang di awal, saya menjelaskan secara singkat atau sesederhananya saja, menjelaskan poin-poinnya. Nah, sekarang di bagian yang di repeat atau Python ini. Jujur di sini lebih kompleks sedikit dibandingkan di Scratch. Karena ini Python atau repeat. Jadi tuh ini if grade sama dengan 1. Berarti kan nilainya tuh 1 ya teman-teman. If grade 0 dan grade 10 ini nilai minimum, berarti ini 10 dan grade-nya maksimumnya 10. Lalu kita jika kalian menulis nilai dari melebihi batas dari maksimum itu sendiri, maka kalian langsung diberi peringatan. Seperti tulisannya, seperti contohnya tuh please provide a grade between. Nah, kalian langsung diberikan kata itu oleh program ini. Def kamu list minimum, ini minimumnya ada 0. List maksimum, ini maksimumnya ada 10. Ya, ke bawah minimum maksimum average. Oke, langsung saja teman-teman, kita coba saja langsung kita praktekkan. Contoh saja saya tulis 1. Nah, ini akan next grade terus. 5, 6, 7, 8. Coba saya praktekkan Excel ya teman-teman, misalkan 11. Nah, ya, sesuai ya berarti teman-teman. Please provide a grade between 0 and 10. Min 1 to stop. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 11 lagi. Nah, sesuai teman-teman. Ya oke, sekian dari saya teman-teman menjelaskan di Scratch dan Python tentang fungsi ini, tentang tugas ke-6 dari pemrograman komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.